Suatu ketika itu ibunya itu merasa sudah tua, ajalnya pun ya merasa sudah dekat. Dia itu meminta permintaan yang dianggapnya terakhir gitu lah. Pengen pergi naik haji Mas Taufik. Nah, dia itu mengatakan kepada anaknya Uwais Al-Qarni, lop anakku iku ya cara biasane aku karo sampean. Aku simakmu ki wis tuwa. Aku yo pengen lunga kaji saurunge mati. Nah, terus Uwais iku bingung. Bingung iku bukan karena tidak mau, tapi kan Uwais itu kan merasa ibunya itu tidak bisa berjalan, sedangkan dia itu sangat miskin, mau pakai kendaraan apa ya tidak punya. Akhirnya dia itu berpikir, dia itu kan kerjanya sehari-harinya itu angon kambing. Ya singkat ceritanya itu begini, dia itu berpikir tapi yo punya pikiran cerdas, tapi ya tidak diduga oleh masyarakat dan sekitarnya. Bahkan ibunya juga tidak tahu maksudnya gimana. Dia itu punya sisa beberapa uang, tapi hanya bisa digunakan untuk membeli seekor anak kambing. Kalau mau beli unta kan nggak mampu, dia itu orang miskin, untuk perjalanan itu nggak mungkin. Akhirnya dia itu membeli seekor anak kambing dari tuan penggembalanya, maksudnya dari tuannya yang punya kambing. Dan anak kambing itu buat apa Mas Topek kira-kira kok beli? Hubungannya apa? Aku juga nggak tahu itu. Beli anak kambing terus dibuatkan kandang di bukit, di atas bukit. Tiap hari itu anak kambing itu dibawa ke atas, terus diturunkan ke bawah, diberi makan, diberi minum, terus dimasukkan kandang lagi, dibopong setiap hari itu pagi dan sore sampai 8 bulan. Itu usianya itu mencapai 100 kg ya sahabat, berarti 1 kintal gitu. 100 kg dibawa sendiri ke atas. Iya, naik ke atas bukit setiap hari. Sampai-sampai itu para tetangganya itu begini sahabat, menganggapnya Uwais itu orang gila. Oke. Masa anak kambing dibawa ke naik bukit, terus turun bukit tiap hari. Kan orang-orang tetangganya, masyarakat itu nggak tahu apa tujuannya. Kira-kira apa sahabat, tujuannya itu apa? Kok apa hubungannya ibunya minta naik haji, beling anak kambing kok tiap hari dibawa naik bukit, turun bukit? Itu tujuannya itu apa? Begini sahabat-sahabat, ternyata itu dia itu melatih kekuatan, sehingga tiap hari melatih sampai kambingnya itu besar, beratnya 100 kg. Itu melatih kekuatan. Jadi begini sahabat, dia tubuhnya itu kuat, bisa membawa beban yang berat. Ternyata tujuannya itu untuk menggendong ibunya pergi ke Mekah sahabat. Jadi ya begitu Mas Topik. Ya singkat cerita, akhirnya kan dia sudah latihan setiap hari selama 8 bulan. Akhirnya dia tuh ya kuat menggendong ibunya. Berhasil. Ya berhasil sampai ya melewati apa, padang sahara apa padang apa, padang pasir ya, pokoknya ya ora peteng lah. Oke. Singkat cerita aja begini ya sahabat yo, disingkat. Sudah di Ka'bah itu, lalu Uwais itu berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa ibuku. Ya mundur sedikit ceritanya ya sahabat ya. Uwais itu ketika berdoa itu dihilangkan penyakit belangnya. Kan dia itu tadi belum saya ceritakan sahabat, dia itu mempunyai penyakit sopak atau belang seluruh tubuhnya itu dari kecil. Sampai akhirnya itu dia berdoa di
Mekah itu dihilangkan penyakitnya Mas Topik, hingga belang-belangnya tubuhnya itu tinggal seperti dinar mata uang apa itu, Ya, pokoknya sak bunderan lah. ah, Itu di telapak tangan putih itu masih ada putihnya. Itu sengaja disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk tanda buat sahabat Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu anhum. Singkat cerita itu kan Umar dan Ali itu mendapat pesan dari Rasulullah SAW tentang jika bertemu Uwais Al-Qarni itu untuk meminta didoakan dan minta dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri orang itu dari Yaman, dari Koren dan sukunya Koton, dan ciri-ciri mempunyai tanda belang tinggal sedikit yang ada di tangannya. Dia itu mempunyai seorang ibu yang sudah tua dan lumpuh, dan dia sangat berbakti. Seandainya dia itu meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Ini kembali ke cerita yang di Mekah ya sahabat ya. Dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Terus ibunya itu begini sahabat, begini Mas Topik. Nah, terus dosa kamu bagaimana Uwais? Jawab Uwais itu enak aja jawabnya, begini. Begini Bu, kalau dosa-dosa ibu itu diampuni kan ibu akan masuk surga. Oke. Nah, terus surga saya itu cukup dengan ridho ibu. Oke. Intinya kan kalau dia itu mendapat ridhonya ibu, tidak dengan jalan itu dia akan masuk surga. Kan Rasulullah SAW itu pernah bersabda itu mengatakan bahwa ridho Allah itu adalah ridho orang tua juga. Kira-kira begitu Mas Topik. Mungkin ini ditutup saja atau gimana Mas Topik? ini ditutup saja, ntar lain kali lagi ya. Ya, saya cukupkan dulu ya sahabat-sahabat. Nanti bisa dilanjut cerita-cerita lain di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa simak terus, dukung kami ya. Mohon like, komen, subscribe supaya channel kami ini bisa berkembang. Cerita kami yang dari tadi sampai sekarang dan bincang-bincang kami ya Mas Topik ya. Itu yang misalkan ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang baik atau kekurangannya itu semata-mata dari kami sendiri, karena kami hanyalah manusia biasa yang banyak kekurangannya, dan mohon maaf jika ada salah tutur kata dan yang tidak sengaja atau disengaja tapi tidak tahu. Jadi ya mohon dimaaf, mohon kritik dan saran yang membangun, bukan saling menjatuhkan ya. Memang. Jadi terima kasih telah menyimak video-video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya diminum Kopinya diminum dulu ya sahabat.